Welcome to my channel. Halo, masih di CBH, masih di Jeddah juga. 2 hari menjelang round 4, kita semua tidak sabar menanti hari-hari yang sangat mendebarkan. Hari-hari yang akan menentukan nasib tim nasional kita, apakah mampu lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sebagai nama Indonesia, atau seperti apa? Apakah justru kita akan kembali harus mencoba peruntungan ini 4 tahun kemudian, atau mungkin kita akan bisa juga finish peringkat 2. Nah, menarik untuk kita cermati ya persiapan yang sudah semakin dekat ke hari H, di mana hampir semua pemain sudah berkumpul. Sebenarnya bukan hampir semua, tapi 70%, karena semua beda-beda jadwal pertandingannya, kecuali Liga 1 kita tahu, atau Super League yang memang sudah direm tangan oleh I-League agar bisa lebih cepat untuk terbang ke Jeddah, ke Arab Saudi, dan kemudian melakukan aklimatisasi, persiapan, dan lain-lain. Nah, gue sedikit update ya buat teman-teman semua apa yang akan atau agenda apa yang akan dilakukan oleh tim nasional hari ini. Tapi sebelumnya gue mau update juga soal mungkin kalian pengen tahu siapa aja pemain-pemain yang masih akan segera merapat ke Jeddah ya, akan merapat ke King Abdul Aziz Airport. Gue kemarin bilangnya stadion ya, karena stasiun sama airport itu kadang-kadang suka keputer-puter. Nah, ada 7 pemain yang dijadwalkan akan touchdown di Jeddah hari ini. Berbeda-beda, kemungkinan besar yang terakhir itu antara Verdonk, Emiliano Jonathans, atau juga Kevin Dix, karena mereka memang masih main kemarin. Bahkan juga Ragnar juga masih bermain. Jadi intinya ada 7 pemain yang diperkirakan atau diharapkan akan segera bergabung hari ini. Dan diantaranya ada Sean Fatinama dan juga Sandy Walsh yang kemarin juga masih tampil bersama Buriram United, dan kemudian langsung terbang menempuh perjalanan cukup jauh, karena dari Buriram itu tidak ada penerbangan langsung ke Jeddah. Jadi dia harus ke kota lain dulu baru terbang direct flight ke bukan direct flight tapi ya naik long haul ke Jeddah ya, dan hari ini diperkirakan akan sampai duo Buriram, Sean Fatinama dan juga Sandy Walsh. Kalau dari perkiraan sih dia akan tiba siang ini sekitar pukul 11 lah. Jadi kalau di Indonesia itu jam 3 sore ya. Sekali lagi, Saudi itu 4 jam di belakang Indonesia. Jadi kalau kalian yang nonton ini mungkin jam 1 siang misalnya, berarti di Saudi itu masih jam 9 pagi. Seperti itu kira-kira. Oke, lanjut. Verdonk tadi udah gue sebut, Kevin Dix, Ragnar, kemudian juga Emiliano Jonathans yang kemarin tampil membela Utrecht walaupun timnya kalah 3-2, tapi dia memberikan 1 assist. Jadi cukup positif nih. Bukan hanya kuartet Persib Bandung yang datang ke Jeddah dengan modal kemenangan, bukan Verdonk juga yang datang dengan menahan imbang 1-1 PSG walaupun dia nggak main, dan juga ada Emiliano Jonathans. Tentunya juga kita harapkan hari ini akan segera merapat, karena kalau mungkin kita sepakat ya, dia salah satu pemain yang hampir pasti akan menjadi starter pada pertandingan yang akan dilangsungkan lusa di Stadion King Abdullah Sports City di Jeddah tentunya. Dan satu lagi yang nama kita tidak boleh lupa adalah si Gempal, El Gempal Dean James, yang kemarin juga tampil membela klubnya tentunya Go Ahead Eagles, dan diperkirakan juga hari ini akan tiba di Jeddah. Nah, para pemain yang baru menempuh perjalanan yang ya sedang sebenarnya, nggak terlalu jauh. Kalau dari Paris misalnya kayak Verdonk atau Dean James dari Belanda itu paling sekitar 5,5 jam sampai 6 jam. Sedang lah, nggak terlalu capek, apalagi kalau naik bisnis. Mungkin yang agak sedikit challenging adalah Sean Fatinama dan Sandy Walsh yang perjalanannya sedikit lebih jauh lagi, diperkirakan sekitar 7 jam. Belum lagi dari Buriram dia mungkin masih ada perjalanan lagi ke ke bandara atau kota lainnya. Nah, agenda untuk hari ini teman-teman yang mau tahu tentunya dijadwalkan hari ini akan dilakukan training, dan itu unofficial ya, karena selalu official training itu H-1 dan biasanya menggunakan lapangan yang akan dipakai precisely seperti itu. Nah, karena ini bukan official training, dan dari kemarin gue juga sudah dapat info kemarin itu mereka latihannya di lapangan luar di Abdullah Sports City ya, di lapangan luarnya lah seperti itu. Dan hari ini akan lebih banyak lagi, meskipun dari 7 pemain tersebut belum tentu, ini tergantung diagnosa, tergantung juga analisa dari tim kepelatihan, terutama dari Quinten Jagoba, soal apakah memungkinkan untuk kemudian ikut unofficial training yang biasanya agak sedikit
apa ya, agak sedikit physically gitu, agak sedikit berat biasanya gitu. Tapi kalau misalnya mungkin sampainya mepet, misalnya 2-3 jam sebelum training, bisa jadi enggak, karena kan capek. Belum lagi dia mungkin habis main seperti Dix, bisa jadi nggak ikut dan baru akan bergabung besok. Itu di official training yang akan dilangsungkan ya di lapangan yang akan dipakai nanti gitu. Jadi hari ini diperkirakan akan latihan jam 18.00 waktu sini, jadi jam 22 malam waktu Indonesia Barat. Ya mudah-mudahan gue bisa melihat langsung, mengintip supaya kita apa ya, bisa merasakan juga suasana keseruan, optimisme, tapi juga ada rasa-rasa cemas gitu ya. Wajar, selalu seperti itu setiap mau pertandingan. Jadi bisa kebayang bagaimana rasanya para pemain yang benar-benar akan diuji semua kemampuan fisiknya, mentalnya, dan lain-lain. Terutama juga Martin Paes yang kita semua sudah dengar, yang bersangkutan sama ya. Kalau tadi gue belum nyinggung, Paes juga masuk ya hari ini, dijadwalkan akan tiba. Mungkin saat ini gue rekam ini pagi nih ya, atau siang waktu Indonesia Barat, itu juga akan tiba. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 8 ya. Sorry kalau gue tadi bilangnya 7. Jadi ada 8 pemain yang akan mendarat atau touchdown di Jeddah hari ini. Dan kita harap Martin Paes yang tadi gue sebut bisa menghadirkan ketenangan, kelegaan di lini belakang tim nasional kita dalam pertandingan yang diperkirakan orang akan banyak gemburan-gemburan, tekanan-tekanan, dan juga tentunya bola-bola mati. Seperti yang gue sebutkan dalam beberapa kesempatan, di round 3 di luar Jepang ya, 2 pertandingan lawan Jepang itu kalau kita keluarkan 60% gol atau kebobolan yang dialami oleh Garuda itu diawali dari bola mati ya. Di antaranya ada 2, kalau nggak salah 2 ya, waktu menghadapi Australia, salah satunya sundulan dari Irfan Jackson. Kemudian juga lawan China juga ada 1 diawali dari free kick ya, walaupun kemudian ada scrimmage dulu baru gol. Dan pokoknya 60% lah dari kebobolan yang kita alami di luar Jepang itu dialami atau diawali dari bola mati. Dan last but not least, mungkin banyak teman-teman yang bertanya soal suhu udara di sini ya. Seperti gue bilang tadi, gue akan jadi mata dan telinga dan juga badan kalian, mudah-mudahan seperti itu ya. Di sini suhunya memang relatif panas, tapi tidak terlalu panas seperti September tahun lalu, karena memang ini sudah bergantian tahun. Dan gue juga merasakan ya panas, tapi apalagi nanti kita main malam. Main pertama itu jam 8 malam waktu sini ya, 8.15 waktu sini. Jadi sudah 00.15, sudah ganti hari di waktu Indonesia Barat. Dan yang kedua lawan Irak kita lebih malam lagi, 10.30 kalau nggak salah, jam setengah 11 malam waktu sini. Jadi sudah jam setengah 2 waktu Indonesia Barat kalau nggak salah ya, atau setengah 3 hari Minggu ya, tanggal 12 Oktober itu waktu Indonesia Barat. Jadi kita harapkan dengan 1, 2, 3, 4, 5 hari lagi suhu udara mulai semakin drop, mainnya juga malam. Semoga ini bisa membantu stamina dan juga endurance para pemain kita yang banyak merumput di Eropa, yang saat ini kalau kalian bisa lihat sendiri di weather forecast itu cukup dingin lah, udah mulai dingin gitu ya. Oke teman-teman semua, terima kasih. Gue akan selalu mengupdate situasi tim nasional kita dari Jeddah langsung. Stay tune terus di CBH dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Jadi kalau ada update atau ada konten terbaru seperti ini, kalian nggak ketinggalan. Terima kasih. Adios.